Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan beranjak ke topik baru pada perkuliahan pemrograman kita. Kita akan belajar tentang method. Seperti materi sebelumnya tentang looping, mungkin akan ada beberapa video, rangkaian video, mungkin udah sekitar di atas 3 atau 4. Saya berusaha videonya agar pendek-pendek saja, biar bisa dilihat pada waktu-waktu yang berbeda. Kemudian saya melihat juga di video sebelumnya, mungkin kalau pakai replit tampilannya terlalu kecil dan ada waktu yang terbuang karena menunggu koneksi internet. Kali ini saya akan gunakan Eclipse biar lebih cepat saja. Oke, kita langsung ke materi. Apa itu method? Sebenarnya method itu adalah satu blok atau satu rangkaian kode yang kita paketkan, kita buat dalam satu paket, kemudian kita beri nama sehingga kita bisa nanti panggil saat butuh. Jadi satu paket yang berisi rangkaian kode itu bisa kita gunakan berulang-ulang. Jadi esensinya begitu. Jadi ada kode, dia punya tugas yang sangat spesifik, tugas tertentu, kemudian kita paketkan, kita beri nama, saat kita butuh kita bisa panggil dari mana saja pada program kita. Method ini kemudian variasinya banyak. Method ini bisa menerima input, method ini juga bisa menerima output kalau kita mau. Kemudian method ini bisa tipenya static, tipenya instant. Nah, itu nanti kita akan pelajari perlahan-lahan. Jadi kita mulai dari yang sederhana dulu nanti, kemudian lihat semakin kompleks kasus yang kita temui. Nah, method dalam bahasa pemrograman itu hal yang sangat common ya. Hampir semua bahasa pemrograman memiliki ini. Dalam bahasa pemrograman lain tapi namanya belum tentu sama. Yang banyak justru namanya adalah function, bisa juga disebut subroutine, ada juga yang menggunakan istilah prosedur. Tidak persis sama, tapi mereka sama dalam konteks paket dari rangkaian kode. Nah, di tampilan terlihat ada mesin pembuat mie di situ. Itu sebenarnya sebuah analogi bahwa method dalam bentuk yang kompleks dalam bahasa pemrograman Java itu bisa menerima input yang analoginya adalah tepung di sini, tepung yang sudah dibuat pipi, kemudian mesinnya sendiri ada metodenya, kemudian mie yang keluar itu adalah outputnya. Jadi kita bisa menganalogikan methods dalam sebagai sebuah mesin yang menerima input kemudian mengeluarkan output. Kita bisa analogikan seperti itu dalam bentuk yang paling kompleks. Oke. Apa manfaatnya ada method dalam pemrograman? Ada beberapa. Yang pertama jelas kita irit kode. Kalau kita akan melakukan hal yang sama berkali-kali, tidak efisien kalau setiap kita mau lakukan, kita tulis lagi kodenya. Kalau kita punya method yang kita panggil hanya tinggal metodenya saja. Misalkan metodenya berisi 10 baris, ya kita tetap hanya panggil namanya 10 kali, ya cuma kode kita ya hanya 10 kali pemanggilan metode itu saja gitu. Tidak perlu 10 kali 10 sehingga 100 baris kode. Jadi irit kode kita. Yang kedua, karena kode kita irit tadi hanya di satu titik di metodenya saja, kalau terjadi kesalahan kita nggak perlu benerin di banyak tempat. Kita hanya perlu melakukan perbaikan pada metode itu sendiri. Jadi potensi kesalahan tidak ada di banyak tempat, tapi di satu titik saja. Yang tidak kalah pentingnya kemudian manfaat method adalah dekomposisi persoalan. Apa maksudnya dekomposisi persoalan? Misalkan kita punya program yang sangat kompleks, kita bisa membagi beberapa program itu menjadi beberapa bagian-bagian. Masing-masing bagian hanya mengerjakan tugas tertentu, sehingga tugas yang tadinya kompleks bisa dipecah dalam tugas-tugas sederhana, banyak tugas sederhana. Itu yang disebut dengan dekomposisi, sehingga program kita jadi mudah untuk dibaca dan dibuat karena ada struktur begitu. Manfaat lain tentunya
tampilan dari program kita, keterbacaannya menjadi lebih tinggi, kita lebih enak melihatnya, orang lain juga baca kode kita jadi lebih enak. Dan terakhir, ini yang sangat-sangat penting, kode itu jadi mudah di maintain itu dikelola, dirawat. Kalau mesti ada perubahan, kalau mesti ada penambahan, kalau mesti ada pengurangan, itu jadi lebih mudah. Ini kaitannya dengan tadi juga, dengan irit kode. Perubahan hanya perlu dilakukan di titik-titik tertentu yang memang menjadi tujuan perubahan itu. Tidak perlu istilahnya berkerukut gitu ya programnya kalau kita menggunakan method. Oke, kemudian seperti struktur yang lainnya, baik pada conditional, perulangan, method itu strukturnya ya ada dua itu, ada kepala, ada header, dan ada body atau badannya. Pada kepala kita menentukan spesifikasi method. Method itu namanya apa? Misalkan di sini method namanya greet, kemudian jenis keluarannya apa? Void artinya kosong. Method ini tanpa keluaran. Kemudian method ini jenisnya apa? Stat di sini jenisnya static. Nanti kita akan lihat bedanya dengan yang tidak static. Jadi pada header ini sekali lagi kita menentukan spesifikasi method. Kemudian bagian kedua adalah apa yang dilakukan oleh method itu sendiri, bagian badan. Jadi body berisi kode yang akan dieksekusi oleh method itu. Tentunya ingat, dalam Java satu blok kode itu dibatasi dengan kurung kurawal. Nah, itu kita coba langsung saja dengan contoh method yang sangat-sangat sederhana. Oke. Jadi saya sudah siap sebuah kelas sederhana namanya belajar method. Kelas ini menjalankan yang sering kita lakukan, itu mencetak satu teks ke layar. Teks yang dicetak adalah hello. Saya mau ganti sekarang, saya akan membuat contoh sebuah method sederhana yang menampilkan tulisan selamat pagi ke layar. Kebetulan saya kodenya ini sedang pagi, sedang hujan. Kalau kalian dengar noise di belakang itu karena hujan ya. Oke. Pertama, saya akan buat header dari methodnya. Static, kemudian method ini tidak memiliki keluaran. Jadi saya ketikkan void. Void itu artinya kosong atau hampa. Nah, static void kemudian nama method. Misalkan oke, biar pendek saja saya beri nama greet. Kemudian baru buatkan tempat untuk body-nya. Nah, apa yang akan dilakukan? Tadi saya katakan bahwa method ini akan mencetak selamat pagi. Garis yang tadi, garis kita cukup gunakan system out print line, kemudian ketik selamat pagi. Sini kita sudah punya method yang bila dipanggil akan mencetak selamat pagi ke layar. Ini contoh sederhana ya. Selamat pagi ke layar. Bagaimana cara manggil method ini? Kita kembali ke main. Nah, satu hal, main ini sebenarnya sebuah method juga, method yang sangat spesial. Kalau dalam pemrograman Java dan C dan beberapa programan lainnya, method main itu adalah pintu masuk sebuah program dieksekusi. Jadi kalau kita jalankan sebuah kelas di Java, yang dicari adalah method main. Tanpa method main programnya nggak akan jalan. Nah, jadi kita panggil sekarang method greet via method main. Nah, ini cara manggilnya, tulis namanya greet. Oke, kalau kalian memakai Eclipse ya, usahakan irit dalam mengetik. Gunakan kontrol spasi sehingga muncul nanti rekomendasinya. Ini mengurangi kesalahan ketik huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Oke, ini contohnya. Kita akan panggil metode kita di baris 6. Kalau kita jalankan, apa yang terjadi? Oke, akan muncul selamat pagi. Jadi dengan memanggil greet, akan si method greet ini akan dieksekusi. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, method itu bisa dipanggil berkali-kali. Kalau kita mau panggil greet lagi, kita nggak. Kalau kita mau mencetak selamat pagi lagi, kita nggak perlu menulis sistem out print line lagi. Kita lakukan ini. Bahkan karena kita sudah belajar perulangan, kita bisa saja
melakukan pemanggilan method berkali-kali. Seperti ini, kita akan memanggil grid 10 kali. Ya, akan terlihat seperti di layar seperti ini. Jadi itu tadi kita sudah belajar membuat metode yang sangat sederhana, metode statik tanpa keluaran bernama grid. Nah, kita lanjutkan pada video berikutnya.